Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih terus-menerus memberikan kepada kita nikmat-Nya. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Islam dan iman. Alhamdulillah kita diberikan hidayah taufiknya untuk kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah dawamkan hidayah taufiknya kepada kita sekalian sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada ba'da subuh kali ini kita melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab taqwa, bab tentang ketakwaan, hadis yang kedua ya. Hadis nomor urut yang kedua dari bab taqwa. Hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan ya. Ini sabda Nabi kita yang mulia. Inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini hulwah. Kita hulwun, hulwah. Apa? Manis. Ya. Khadirah, lagi hijau, warnanya hijau. Ya. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya dunia itu seperti ya buah-buahan yang manis lagi hijau. Dan memang kalau kita melihat warna-warna yang hijau itu segar mata kita melihatnya, itu rasanya itu segar sekali ya. Maka di sini Rasulullah SAW mempermisalkan bahwasanya kehidupan dunia itu begitu nikmat gitu ya. Begitu ya indah dipandang ya. Menarik berbagai macam manusia ya, dari anak-anak tertarik dengan dunia ya, dari anak-anak, remaja, dewasa sampai kepada usia lanjut, semuanya ya tertarik dengan dunia. Karena apa tadi? Manis lagi hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguasakan atau memberikan kuasa kepada kalian atas dunia ini. Fayanzura kaifa ta'malun. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa-apa yang kalian lakukan. Jadi memang Allah menjadikan manusia khalifah fil ardh. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk apa? Untuk mengurusi bumi ini, mengelola dan seterusnya. Ya. Maka kita lihat, Allah melihat nanti ada manusia, hamba-hamba Allah yang mengurusi bumi dengan baik, dengan jujur, dengan amanah, dengan ibadah kepada Allah. Ya. Ada manusia-manusia yang mereka ya diberikan kuasa di dunia, tapi tadi sewenang-wenang, seenaknya sendiri, ya, tidak mematuhi aturan Allah Subhanahu wa taala, bahkan melanggar, ya. Maka Allah melihat, ya,
Semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'malun, apa saja yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan. Fattaqud dunya. Nah, ini pesan Nabi nih, ya, pesan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka hati-hatilah, waspadalah terhadap fitnah dunia. Loh tadi, ya. Dunia itu tadi Rasulullah menggambarkan dunia itu manis. Siapa yang tidak suka dengan manis? Ya. Siapa yang tidak suka dengan, ya, sesuatu yang enak, ya, indah, yang bagus? Semuanya suka. Rumah yang bagus, mobil yang bagus, pekerjaan yang bagus, ya. Pengen segalanya di dunia. Nah, ini tipu daya ini, fitnah dunia. Maka Nabi mengingatkan, fattaqud dunya, maka hati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap fitnah dunia, wattaqun nisa, dan berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian dengan fitnah perempuan. Ini ujiannya dua nih, ya. Fitnah dunia dan fitnah perempuan. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya, ya, karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali, awwala fitnah. Perhatikan nih. Awwala fitnah, fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi maksudnya, kanat fin nisa, adalah pada kaum wanita. Fitnah kaum wanita. Fitnah pertama kali yang menimpa orang-orang Yahudi Bani Israel adalah fitnah kaum wanita. Ya. Maka di sini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan untuk kita senantiasa bertakwa. Kemarin bertakwa apa? Secara bahasa menjaga diri dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi memperingatkan, bertakwalah kalian dari fitnah dunia, dan bertakwalah kalian, berhati-hatilah, waspadalah, jaga diri kalian dari fitnah-fitnah perempuan. Ya. Kalau terkait dunia sudah terbukti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Ya. Penuh dengan tipu daya. Berbagai banyak macam manusia tertipu daya dengan dunia. Dia lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara pekerjaannya dia lalai dari sholat. Gara-gara pekerjaannya dia lalai dari menuntut ilmu. Sibuk, tidak ada waktu dengan ibadah. Sudah disibukkan dengan kesibukan duniawi dan lupa untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Ini dunia ini, ya. Maka banyak orang yang gara-gara mencari nafkah, mencari rezeki Allah, meninggalkan perintah Allah. Ya. Gara-gara bekerja tapi lalai, lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi mengatakan, atau Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan, wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kehidupan yang lahu, kehidupan yang sendaguro, wala'ib, dan hanya permainan. Para ulama menafsirkan lahu, sendaguro, dan permainan adalah segala sesuatu pekerjaan atau perbuatan anak Adam manusia yang melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan nih, orang gara-gara dagang sampai lupa sholat, maka dagangannya ini mainannya di dunia. Mainannya di dunia. Orang yang suka bertani, berkebun,
gara-gara bertani, berkebun, ngurusi pertaniannya, ngurusi perkebunannya, sampai lupa tidak sholat, sampai lupa tidak ngaji nuntut ilmu, sampai lupa tidak beribadah kepada Allah, maka pertanian dan perkebunannya, kata Allah, lahun wala'in. Itulah sendaguraunya, itulah permainan mereka di dunia. Yang ngajar, gara-gara sibuk ngajar, gara-gara sibuk ngantor, gara-gara sibuk apa saja, ya, sampai melalaikan sholat, sampai lupa kepada Allah, tidak beribadah, maka hakikatnya itulah permainannya di dunia. Ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang istiqomah beribadah kepada Allah, dia tahu waktunya kerja. Ibarat kita kan waktunya main, waktunya sholat. Itu kan gitu, ya. Maka orang yang beriman harus pandai mengatur waktunya. Dan orang beriman bertakwa dari fitnah dunia. Ya. Dari fitnah dunia. Karena fitnah dunia memang luar biasa. Menipu, ya. Menipu sekali, ya. Bahkan para ulama, ya, menggambarkan bahwasanya dunia itu ibarat laut yang dalam. Ketika seseorang menyelam ke laut, melihat berbagai macam keindahan, ya, aneka ragam makhluk-makhluk Allah yang berada di dalam laut, mulai dari terumbu karang, ikan-ikan yang berwarna-warni. Senang melihatnya. Sampai apa? Dia lupa bahwasanya apa? Dia harus kembali ke permukaan untuk mengambil nafas. Gitu ya. Maka ketika dia turun menyelam, sibuk melihat keindahan yang berada di bawah laut, dia lupa bahwasanya apa? Mungkin tabung oksigennya terbatas, atau mungkin nafasnya pendek, sehingga apa? Dia harus naik ke permukaan untuk apa? Mengambil nafas, untuk apa? Bernafas, mengambil oksigen. Tapi karena sibuknya sampai terus menerus, akhirnya apa? Hancur dia karena dunia. Maka ibaratnya seperti itu, orang-orang yang sibuk dengan dunia, lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia hancur berantakan di dunia. Maka orang yang fokus, ya, orang yang istiqomah, maka dia kerja, ibadah, waktunya ngaji, kerja. Jadi betul-betul diatur waktunya, profesionalisme, ya. Kemudian yang berikutnya adalah Rasul memperingatkan tentang fitnah perempuan, ya. Namanya perempuan itu penuh dengan fitnah, ya. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangat, ya, menyesatkan, besar sekali bahaya pengaruhnya, ya. Maka siapa saja hendaknya waspada dan hati-hati dengan fitnah-fitnah kaum wanita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ada seorang pemuda yang besok akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Ada seorang pemuda yang diajak berzina oleh seorang wanita cantik jelita lagi kaya raya. Imra'atun da'at, ya, dzatu jamalin, ya, wa mansabin. Seorang wanita yang mengajak seorang laki-laki, yang wanita ini adalah wanita yang kaya raya dan mempunyai kedudukan, keturunan yang bangsawan, gitu ya. Kemudian laki-laki soleh ini diajak berzina, kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki seperti inilah yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menjaga dirinya dari fitnah kaum wanita. Dan juga apa? Menjaga dirinya dari fitnah dunia. Maka mari kita betul-betul, ya, terus-menerus, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia dan jangan sampai kita tertipu oleh kaum wanita, ya, sehingga kita terjatuh dalam kemaksiatan, ya. Kalau seandainya kita, ya, menuruti atau mengikuti fitnah-fitnah dunia dan fitnah-fitnah kaum wanita, maka dia telah terjatuh
ya dalam suatu yang haram, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mengakibatkan dia lalai beribadah kepada Allah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dari fitnah dunia dan fitnah wanita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita untuk kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.